Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Perhatikan kembali ketika Allah firmankan kepada Musa alaihi salam, sebelum Musa diperintahkan untuk salat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam salat itu siapa yang disembah. Supaya dikenal siapa yang disembah. Supaya dirasakan kenikmatan saat menyembahnya. Supaya dihadirkan kekhusyuan saat menyembahnya. Maka Allah firmankan, Innani anallah. Allah perkenalkan dirinya. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Perhatikan, kalimat perintah minta menyembah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dikenalkan aspek ketuhanannya, dikenalkan rasionalitas kenapa mesti menyembahnya, diberikan sifat-sifatnya supaya diperkenalkan agar khusyuk dalam menyembahnya. Baru kemudian muncul kalimat wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Allah. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikiran, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insya-Allah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Karena sudah kontak di hati. Apalagi kalau anda begitu salawat dan salam, Rasul jawab. Rasul jawab kita. Waalaikumsalam ibu. Tapi cuma kita tidak dengar. Dia dengar salawat kita. Dia dengar salam kita. Tapi kita tidak mendengar jawab beliau. Allahu Akbar. Wallahi kalau bisa kita rasakan, wallahi ibu bapak akan sendiri menangis tanpa merasa. Sendiri, kok tiba-tiba nangis? Kok tiba-tiba kok tidak bisa tahan diri? Karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya sudah menguasai hati kita. Sudah ada di hati kita. Sudah mempenuhi rasa cinta di dalam hati kita. Makanya kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintaiku lebih dari ibunya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Baru sempurna imannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini? Insya Allah dengan bersalawat, dengan membawa perasaan, membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajari, baru akan terasa di dalam hati posisi Nabi Muhammad akan semakin besar, semakin mulia di hati kita. Insya Allah semakin mulia di hati kita, insya Allah akan semakin semangat beribadah, semakin semangat mendekati, semakin semangat mempelajari, dan semakin insya Allah menjadi baik di mata Allah, dan insya Allah baik. Kitabmu apa? Islam. Apa kitabmu? Suci. Kitabmu apa? Suci. Apa kitabmu? Allah Ta'ala memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh, ayat Al-Kursi, satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut.
Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayatul kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan darajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Belum lagi setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut. Belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur. Belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita. Belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita. Belum lagi saat kita berjalan di atas sirat Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik darjat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga. Tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Agamamu apa? Agamaku Islam. Agamamu? Islam. Agamamu apa? Islam. Agamamu apa? Islam. Di sini adalah Islam dari sisi makna bahasa, yaitu pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ketika dia beribadah, ketika dia berharap, ketika dia berdoa, semuanya dikembalikan kepadanya dengan mentaatinya. Ketika Allah perintahkan A, perintahkan B, dia melakukannya. Ketika Allah larang A, larang B, dia meninggalkannya.